Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, seseorang yang sungguh berjuang untuk keselamatan jiwa-jiwa dan juga pembaruan di dalam gereja sendiri. Dia juga melatih dirinya untuk semakin sederhana, rendah hati di hadapan Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Santa Teresia menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan Yesus. Sebagai seorang anak, dia rendah hati, dia sederhana, dia polos, jujur, dan tidak ada maksud apapun dalam melayani Tuhan. Dan hasilnya apa? Dia pun diangkat menjadi seorang santo dan berbahagia dengan Tuhan Yesus saat ini di surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya teringat pengalaman saya sebagai pastor paroki Bunda Hati Kudus Cooper di Merauke, Papua Selatan. Ketika saya sedang di dalam pastoran, tiba-tiba datang beberapa anak yang menawarkan dirinya, "Pastor, kami boleh mencuci WC?" Kami bersyukur bahwa kami mendapat sumbangan dari donatur WC yang cukup baik, WC untuk perempuan dan WC untuk laki-laki dan cukup bagus. Dan anak-anak sangat suka memperhatikan kebersihan dari WC tersebut dan mereka seringkali menawarkan diri mereka, "Pastor, kami boleh mencuci WC?" Saya mendapat tawaran itu, saya mengatakan, "Iya, silakan." Saya bersyukur, silakan. Saya memberikan kunci, saya membuka pintu dan memberikan porstek dan alat apapun untuk mereka bekerja. Dan mereka bekerja dengan bersuka cita, mereka bekerja tanpa lelah dan bekerja sampai bersih. Dan ketika saya melihat itu, saya menghargai perbuatan baik mereka, dan kalau ada susu ultra atau apapun makanan di dalam pastoran, saya berbagi kepada mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam Injil, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Sebenarnya pertanyaan ini bukanlah pertanyaan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, tetapi pertanyaan ini menuju kepada arah siapa yang terbesar di antara kami sebenarnya. Dan Yesus tahu dari arah pertanyaan tersebut. Maka Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Jika engkau tidak bertobat, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Saya merenung, sekelas para rasul saja kalau tidak bertobat seperti anak kecil ini, maka mereka juga tidak masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan para rasul saja tidak masuk dalam kerajaan surga, apalagi kita orang-orang berdosa. Tetapi yang menarik adalah mengapa dengan anak kecil? Anak kecil, kalau kita perhatikan seperti pengalaman yang saya ceritakan tadi, mereka kalau ingin bekerja, menawarkan sesuatu, tidak ada maksud apa-apa. Dari kepolosan hati mereka, dari ketulusan hati mereka, dari kesadaran hati mereka, dari kerendahan hati mereka, mereka menawarkan diri bekerja, melayani tanpa ingin maksud apapun. Ini yang Tuhan Yesus inginkan dari para muridnya. Mengikuti Yesus tanpa ingin sesuatu, tanpa embel-embel, tanpa ingin mempunyai dan memiliki sesuatu, atau tanpa memiliki maksud tertentu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan Yesus sungguh-sungguh yang mengangkat kualitas dari anak kecil, bahwa anak kecil ini mempunyai kesederhanaan dirinya, sehingga ini yang dituntut oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup menggereja, kita dipanggil untuk melayani Tuhan Yesus di dalam gereja Katolik yang kudus. Tetapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan, saya perhatikan ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah belasan tahun dan cukup lama melayani, dan sudah saatnya ada regenerasi. Anak-anak muda untuk mulai tampil, seringkali ketika mulai diganti, ada perasaan tidak senang, marah, kesal, jengkel, dan selalu ingin menguasai. Apakah ini yang dihendaki oleh Tuhan Yesus? Setiap orang punya masanya, setiap orang punya waktunya. Oleh karena itu, ketika kita yang sudah terbiasa melayani, dan suatu ketika kita diminta untuk mundur karena situasi, karena faktor usia, dan harus memberikan kesempatan kepada yang muda-muda, seharusnya kita mendukung yang muda-muda, bahkan memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan tips, masukan kepada mereka. Bukanlah kita menjadi batu sandungan supaya apa? Supaya kita terpilih lagi dan kita bisa berkuasa lagi. Melayani Tuhan, kita diminta seperti anak kecil.
melayani dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati, dengan kepolosan, dengan ketulusan, tanpa menginginkan maksud tertentu, tanpa menginginkan embel-embel apapun. Kita dipanggil untuk melayani sama seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan, tetapi mengambil kualitas seperti anak kecil. Supaya apa? Kerajaan Allah semakin dimuliakan dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.